Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Amalia dengan NIM 2006031100022 dari kelas Kimia B akan mempresentasikan hasil studi kasus dengan judul Proses Produksi Karet dari PT Karya Sejati dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Yang pertama, deskripsi produk. Karet merupakan polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan atau dapat disebut lateks yang diperoleh dari getah beberapa jenis tumbuhan karet. Selain itu juga dapat diperoleh dari hasil produksi secara sintesis. Karet alam mempunyai struktur molekul cis-1,4-poliisoprena yang tersusun oleh isoprena C5H8 yang saling berikatan membentuk poliisoprena C5H8N, di mana N adalah derajat polimerasi yang menyatakan banyaknya monomer yang berpolimerasi membentuk polimer. Karet alam telah dimanfaatkan secara meluas dalam berbagai hal, seperti pembuatan ban, selang, sepatu, dan kesehatan. Maka dari itu, karet menjadi salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja, serta sebagai sumber devisa negara. Selanjutnya yaitu deskripsi perusahaan. PT Karya Sejati adalah perusahaan pengolahan karet yang cukup besar di Kabupaten Kapuas. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1978 dengan nama awal Aduma Niaga, yang kemudian pada tahun 2000 berubah menjadi PT Karya Sejati. Perusahaan ini terletak di Kelurahan Murung Kramat, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas 73512. Perusahaan ini mengolah karet mentah menjadi karet yang siap untuk diolah menjadi barang lain atau disebut juga dengan sir. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan berupa tempat tinggal dan bantuan seperti THR dan bonus harian kepada pekerja. Akan tetapi perusahaan tidak menyediakan safety atau alat keselamatan kerja untuk para buruh, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perburuan dan industrial. PT Karya Sejati dalam menjalankan perusahaannya memiliki sertifikat JPA 00973 yang mengacu pada SNI 0619032000 atau SNI 1903-2011 dan juga menggunakan acuan non-SNI, salah satunya adalah ISO 1795. Selanjutnya yaitu proses produksi yang terdapat 3 tahap. Yang pertama, persiapan praproduksi. Di sini pertama dilakukan adalah pengambilan bokar, kemudian dilakukan pengambilan sampel dan ditimbang. Setelah itu diberikan label untuk membedakan mutu dan kualitas dari bokar tersebut. Kemudian dilakukan penimbangan kembali dan dilakukan penggilingan dengan air. Proses penggilingan ini dilakukan beberapa kali untuk memastikan benar-benar tidak ada kontaminan atau kotoran dalam bokar tersebut. Setelah itu dilakukan penimbangan dan dilakukan pemotongan sampel yang selanjutnya akan digunakan dalam uji laboratorium. Tahapan yang kedua yaitu pada proses produksi. Bokar yang telah melalui uji laboratorium kemudian dimasukkan ke dalam mesin breaker untuk mengubahnya menjadi serpihan. Kemudian melewati conveyor screw untuk membuang kotoran atau sampah yang terdapat pada bokar tersebut. Setelah itu dilakukan pengambilan kontaminan dan dimasukkan ke bak pencucian pertama. Kemudian masuk ke hammer mill untuk mengubah serpihannya menjadi lebih kecil. Setelah itu masuk ke bak pencucian kedua dan dilakukan pengambilan kontaminan kembali dan masuk ke bak pencucian ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu dimasukkan ke creeper untuk memecah karet tersebut dan membuang kotorannya. Kemudian dilakukan penggilingan 6-7 kali untuk mempercepat pemecahan karet sehingga terbentuk blanket. Blanket tersebut kemudian dikeringkan dalam box atau digantung di kamar gantungan selama 14-21 hari. Setelah kering, blanket tersebut masuk ke mesin cutter untuk dijadikan sebuah serpihan. Setelah menjadi serpihan, kemudian dicuci dan dinaikkan ke vibrating dan dimasukkan ke dalam dryer. Di dryer ini akan dilakukan proses pemasakan. Setelah karet dimasak, kemudian dibongkar dan ditimbang, kemudian dipres dengan menggunakan mesin press untuk membentuk balok. Setelah terbentuk balok, karet tersebut dapat disebut dengan sir 20 atau sir 10. Tahap yang ketiga yaitu setelah proses produksi. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan kembali kontaminasi pada sir, yaitu dengan pengambilan kontaminasi bintik putih di permukaan, kemudian pembelahan acak untuk mengetahui apakah di dalam sir tersebut terdapat kontaminan atau tidak, kemudian dimasukkan ke metal direction untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada kotoran atau kontaminasi dalam sir tersebut.
Setelah dipastikan tidak ada, kemudian di-packing dengan plastik khusus sir dan dimasukkan ke dalam foaming box, kemudian ditindih dengan pemberat untuk mempercepat berbentuk bujuk sangkar. Setelah terbentuk bujuk sangkar, kemudian dilapisi dengan plastik yang aman dan produk siap untuk dikirim. Adapun pengolahan limbah dari karet. Pengolahan limbah karet pada PT Karya Sejati ini dilakukan dengan sistem IPAL. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan dengan sistem IPAL, limbah tersebut masih mencemari lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat. Yang terakhir, produk yang dihasilkan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi harus diingat bahwa keselamatan para pekerja juga merupakan hal yang penting. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.